Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar pemirsa Gemilang Televisi dimanapun Anda berada? Selama beberapa waktu ke depan, saya Zulkifli akan bersama Anda semua dalam acara spesial, yakni talk show membahas dan membedah lebih dalam satu gerakan sosial kemanusiaan yang diberi nama Gerakan Satu Hati, di mana gerakan yang diinisiasi oleh tim penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir Riau ini telah masuk dalam periode atau jilid yang kedua pelaksanaannya, dengan menyasar pada anak-anak dan balita usia emas yang memiliki permasalahan pada kesehatan mereka. Dan adapun tema kita pada hari ini, yakni bersama TPPKK Kabupaten Indragiri Hilir, atasi gizi buruk dan gizi kurang. Telah hadir bersama kita 3 orang narasumber, yakni yang pertama ada Ibu Haja Zuleka Wardan atau yang kita akrab sapa dengan Ibu Ika. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu siang hari ini? Alhamdulillah baik. Yang kedua ada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, ada Bapak Aprizal. Selamat siang Bapak. Siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan yang berikutnya ada juga Wakil Ketua Gerakan Satu Hati, ada Bapak Budi N. Pamungkas. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Salam sehat Pak. Salam sehat. Oke. Nah baik pemirsa, sebelum kita berbincang lebih jauh bersama para narasumber yang terkait tema kita pada hari ini, yakni seputar penanganan dan upaya memutus mata rantai balita gizi buruk dan gizi kurang, kita saksikan video selengkap ini. Tidak sedikit angka gizi buruk dan gizi kurang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir. Di tengah pandemi COVID-19, dengan segala keterbatasan, menjadi tantangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menurunkan angka gizi buruk dan gizi kurang. Dengan semangat kebersamaan, tim penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir menggagas suatu gerakan bernama Gerakan Satu Hati Jilid Kedua. Tersebar di seluruh kecamatan, TPPKK Kabupaten Indragiri Hilir siap membantu pemerintah dalam menekan kasus gizi buruk dan gizi kurang. Mewabah di seluruh tanah air ini, kegiatan tersebut masih tetap berjalan dengan dukungan dan bantuan dari semua stakeholder yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Gerakan tersebut telah dilaksanakan sampai ke seluruh kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Sekali lagi kami atas nama pemerintah mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan moral maupun material yang telah diberikan dari semua stakeholder dan OPD yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, serta dukungan organisasi-organisasi seperti Ikatan Bidan Indonesia, dari Kementerian Agama, dan stakeholder lain yang telah berpartisipasi secara aktif. Mudah-mudahan kasus gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Indragiri Hilir bisa tertangani secara maksimal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Aprizal, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, menyampaikan kepada kita semua bahwa permasalahan kesehatan di Indragiri Hilir ini sangat kompleks. Salah satunya adalah masalah gizi kurang, gizi buruk, dan masalah stunting. Memang top leadernya adalah Dinas Kesehatan, tapi kami sangat terbantu oleh inisiatif dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir yang telah menggerakkan semua OPD, instansi terkait bersama-sama dalam penanggulangan gizi kurang, gizi buruk, dan stunting ini. Baik pemirsa, telah kita saksikan tadi video pengantar gambaran umum kondisi gizi di Kabupaten Indragiri Hilir serta bentuk dukungan pemerintah. Nah, untuk mengelaborasikan gerakan ini, Gerakan Satu Hati Jilid 2 ini, langsung saja saya ke Ibu Ika selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir. Ini Bu, dari sekian banyak organisasi yang telah Ibu geluti, yang telah Ibu pimpin, mengambil lagi Gerakan Satu Hati yang Ibu inisiasi, dan ini pastinya menguras energi dan tenaga juga, terutama di masa pandemi ini. Apa yang melatar belakangi Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua.
Tim penggerak PKK merupakan salah satu organisasi organisasi kemasyarakatan mitra pemerintah, yaitu mempunyai 10 program pokok PKK, kemudian terdiri dari Pokja, yaitu kelompok kerja Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4 bidang kesehatan. Nah, stunting adalah merupakan salah satu program prioritas baik PKK pusat maupun PKK daerah, yaitu program prioritas bidang kesehatan. Bertitik tolak dari data yang ada, di Indragiri ini terdapat 19 balita gizi buruk dan sebanyak 588 balita kurang gizi atau gizi kurang. Besar sekali. Nah, kemudian melihat kondisi saat ini kita masih berada pada pandemi COVID-19, kemudian keterbatasan dana, penanganan atau penanggulangan stunting ini tidak bisa dilakukan secara cepat oleh pemerintah, karena kondisi. Padahal sebenarnya stunting ini harus diselesaikan atau ditanggulangi masa 1000 hari kehidupan pertama. Jadi dengan adanya masalah ini, tidak mudahnya pemerintah dalam menangani ini, langkah apa yang diambil oleh PKK? Ya, PKK dengan perannya tadi maka berupaya mengadakan pertemuan atau bekerja sama dengan OPD terkait, dalam hal ini seperti pemberdayaan perempuan, kemudian juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan. Ini kita melakukan pertemuan beberapa kali dan menggagas adanya gerakan Satu Hati Jilid yang kedua. Konsep ini kita buat secara bersama oleh OPD terkait, akhirnya kita sepakati. Nah, langkah berikutnya kami mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang nantinya akan terlibat langsung dalam kegiatan gerakan Satu Hati Jilid kedua ini, yaitu di lingkungan ASN itu sendiri yang dipimpin oleh OPD-OPD yang ada di Kabupaten Ilir, kemudian juga perbankan, kemudian juga perusahaan. Nah, dalam pertemuan itulah alhamdulillah mendapatkan respon yang luar biasa, responnya sangat positif, sehingga kita sepakat untuk melaksanakan kegiatan gerakan Satu Hati Jilid kedua ini dengan melibatkan beberapa pihak tadi. Jadi tidak hanya dari pemerintah saja, orang luar dari perbankan dan pemerintah bersatu untuk mencegah atau memberantas gizi buruk ini. Nah, saya beralih ke Bapak Aprizal yang juga dokter di sini ya. Bisa dijelaskan Pak secara medis apa yang menyebabkan adanya gizi buruk dan gizi kurang ini, Pak? Ya, terima kasih. Memang banyak faktor untuk yang pengaruh gizi ini, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Seperti yang disampaikan oleh Ibu tim penggerak tadi, 1000 hari pertama kehidupan itu sejak janin sampai 2 tahun. Berarti sejak janin itu faktor internal. Ya, itu kebutuhan ibu hamil sejak hamil itu harus terpenuhi. Jadi dalam masa itu jika kehamilan tidak terpenuhi gizinya, nutrisinya, akan melahirkan bayi-bayi yang gizi kurang, gizi buruk. Itu faktor internal. Nah, kalau faktor eksternal, setelah bayi lahir itu banyak lagi faktor yang mempengaruhi, seperti 6 bulan umur bayi itu harus ASI. Tapi di masyarakat kita kadang tidak sampai dengan ASI cukup 6 bulan. Kemudian juga makanan nutrisi bayi. Kadang-kadang di tempat kita lihat bayi umur berapa hari sampai berapa bulan itu sudah dikasih makanan keras, roti, pisang, itu mempengaruhi. Kemudian juga faktor sanitasi, faktor sosial ekonomi, itu mempengaruhi. Jadi gizi secara umum itu ada yang dipengaruhi oleh 2 faktor tadi, internal dan eksternal. Jadi ada beberapa faktor yang memang dari internal dan eksternal yang membuat anak ini menjadi anak yang kurang gizi ataupun gizi kurang dan gizi buruk ke depannya. Nah, dengan adanya gerakan Satu Hati ini, pandangan dari Dinas Kesehatan selaku pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini bagaimana? Kami sangat bersyukur Bu ya, berterima kasih sekali karena kami menyadari walaupun itu leadernya katakanlah itu bidangnya kesehatan, tapi kami didukung
terutama oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kemudian oleh Ketua Kepala Dinas PMD, serta Kepala Dinas lain. Jadi kami merasa tugas kami ini merasa lebih ringan. Tapi bukan ngambil alih Pak ya? Bukan, lebih ringan. Jadi kita ini semua bersinergi. Jadi kita sebagai katakan tim yang kesehatan merasa sangat terbantu dengan kita kompak bersama ini untuk menanggulangi dari gizi buruk dan stunting ini. Oke, berarti sangat luar biasa sekali peran dari tim penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir untuk melihat bagaimana anak-anak di Inhil ini menjadi lebih baik ke depannya. Nah, Ibu Ika, ini beberapa di tahun 2020 ada juga namanya Gerakan Satu Hati, dan ini jilid keduanya. Apa perbedaan dari Gerakan Satu Hati di 2020 dan saat ini Gerakan Satu Hati jilid kedua? Jilidnya beda Mas. Oh, jilidnya beda, depannya kopernya ya Pak ya. Oke, silakan Jelas Ibu. memang jilidnya beda. Iya. Jadi kalau Gerakan Satu Hati yang pertama dilakukan oleh pemerintah itu fokusnya adalah penimbangan serentak seluruh balita yang ada di Kabupaten Indragiri ini di puskesmas-puskesmas. Nah, dari kegiatan itu didapatkanlah data tadi yang saya sampaikan, yaitu adanya balita kita ternyata kurang gizi sebanyak 588, sementara yang gizi buruk itu ada 19 anak. Nah, kemudian Gerakan Satu Hati jilid kedua ini merupakan lanjutan ya, tindak lanjut daripada hasil kegiatan Gerakan Satu Hati jilid pertama. Nah, dari data ini tadi kita ingin memberikan langsung nutrisi kepada anak-anak kita ini, baik itu yang kurang gizi maupun yang gizi buruk. Nah, inilah yang membedakan antara kegiatan Gerakan Satu Hati jilid pertama dengan Gerakan Satu Hati jilid kedua. Nah, dalam pelaksanaannya, karena ini adalah suatu kegiatan yang besar, memerlukan dana yang besar juga, ini kita kerjakan melibatkan seluruh unsur masyarakat tadi yang saya sampaikan, dari ASN, juga ada perbankan, kemudian juga ada perusahaan, kemudian juga pihak-pihak lain yang tidak. Oke, jadi banyak yang terlibat gitu ya. Di stunting ini sudah ditimbang ada hasilnya, dan barulah ditemukan angka 588 dan 19 tadi. Oke, saya ke Pak Budi nih selaku wakil Gerakan Satu Hati jilid kedua. Oke, ini sampai dengan saat ini diawali pada bulan berapa GSH jilid kedua ini berlangsung, Pak? Jadi mungkin izin kita menyampaikan pembicaraan ini sudah diawali dari bulan Mei. Bulan Mei 2021. Cukup panjang dan cukup alot. Oke. Tapi berdasarkan petunjuk dari Ibu Ketua, kita juga sudah merumuskan secara bersama dan bagaimana kita bisa menggandeng pihak-pihak lain, stakeholder lain. Karena kita menyadari bahwa bagaimanapun yang namanya selain dari saya juga masuk di pemberdayaan desa, kita sampai ke desa, PKK ini juga sampai ke desa. Iya, betul. Jadi paling tepat sekali memang pada saat ini PKK ini sudah turun tangan. Iya, langsung ya. Langsung. Dengan idenya, walaupun tanpa dana yang langsung diberikan pemerintah, tapi bisa langsung dihimpun. Siap. Ya, yang paling serem itu ketika menghimpun dana, Mas. Ya. Setiap Kenapa kali ketua menelpon sudah terhimpun berapa, kita ada sedikit pesimis waktu itu. Tapi ya lumayan hasilnya bisa kita penuhi untuk terhadap gizi buruk dan gizi kurang. Berarti bisa dikatakan persentase saat pertemuan rapat dengan para organisasi dan perbankan seperti itu cukup luar biasa sehingga dapat menarik mereka untuk waduh ini harus dibantu ini gitu kan. Langsung dipresentasikan oleh Ibu Ketua. Bukan lagi. Nah, dari bulan Mei 2021 itu Pak sampai dengan saat ini perkembangan apa yang ada dari GSH? Dari GSH seperti yang sudah diperintahkan oleh Ibu Ketua, kita sudah menyalurkan yang namanya susu terhadap untuk gizi buruk. Termasuk ini sudah berjalan juga susu untuk anak-anak yang gizi kurang. Dan ini ada produknya di depan ini ada ya? produknya di depan. Dan ini juga sudah kita salurkan dan dalam pengawasan. Pengawasan terhadap balita-balita sasaran, terhadap pertumbuhannya seperti apa. Nah, ini sudah berjalan berdasarkan data yang kita miliki, ini sudah untuk 24 hari. Sudah 24 hari? Ya, 24 hari. Nah, ini akan berlanjut seperti target yang disampaikan oleh Ibu Ketua, ini akan berlangsung selama 3 bulan.
Nah, dari yang disampaikan oleh Pak Budi tadi selaku wakil, ini adanya pemberian susu. Ini secara umum nih Bu, teknis yang dilaksanakan dalam program GSH ini apa? Baik ya. Jadi karena sasaran kita ini berada di seluruh kecamatan, yaitu 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri ini, maka kita manfaatkan tadi Pak Budi nyampaikan bahwa PKK ini sampai ke desa. Iya betul. Nah untuk itu maka kita berkoordinasi dengan PKK kecamatan, kemudian juga kerjasama dengan puskesmas setempat. Langkah awal adalah kami menyarankan atau meminta supaya mendata langsung ke lokasi-lokasi sasaran, terutama sekali yaitu anak-anak kita yang gizi buruk tadi pada 19. Nah, kenapa harus turun ke lapangan? Kita takut ingin tahu yang sebenarnya seperti apa kondisi di lapangan, baik itu di rumahnya, lingkungan di sekitarnya, kemudian juga kondisi real balita itu sendiri. Maka dengan pendataan ini alhamdulillah seluruh ibu camat sudah melaporkan baik melalui video maupun secara tertulis. Kemudian langkah berikutnya tadi nutrisi yang akan kita berikan yaitu penyaluran pada sasaran itu selama 3 bulan untuk anak-anak kita yang gizi buruk. Kemudian 1,5 bulan untuk anak-anak kita yang gizi kurang. Nah, dalam pelaksanaan di lapangan tentu kita tidak mengharapkan ini tidak tepat sasaran. Maka kita ingin juga ibu-ibu camat bersama dengan puskesmas ini melakukan pemantauan, ya penyaluran, kemudian juga pemantauan, kemudian juga memberikan edukasi kepada keluarga-keluarga sasaran ini bagaimana cara memberikannya. Kita tidak mau ini gagal, begitu. Jadi pendataan, kemudian penyaluran, kemudian juga evaluasi perkembangannya dilaporkan kepada kita secara berkala. Seperti itu kita lakukan di lapangan dan sudah berjalan mulai tanggal 18 Agustus kemarin ya Pak ya, sampai dengan hari ini alhamdulillah. Insya Allah target kita selama 3 bulan nanti Desember itu anak-anak kita memang tidak ada lagi yang gizi buruk ataupun kurang gizi. Oke, sudah terhitung dari 18 sampai dengan tanggal sekarang 24 harian ya? 24 botol sudah kita sampaikan. Oh, 24 botol. Ya, satu hari itu 1 botol. Oke. Dari 24 botol dan 24 hari ini, hasil apa yang didapat? Udah terlihatkah atau bagaimana? Oh, banyak sekali laporan kepada Ibu Ketua. Oke, sudah ada perkembangan. Perkembangannya bagus sekali. Dan kemarin kita sempat juga turun ke lapangan langsung melihat kondisi balita gizi buruk ini. Ada yang sudah naik 1 kilo, bukan? Ada yang juga setengah kilo, seperti itu. Jadi sangat nampaknya sangat bermanfaat sekali kegiatan yang kita buat ini. Oke, jadi dari 24 hari dan 24 botol susu yang telah diberikan kepada balita-balita yang ada di penjuru Kabupaten Indragiri Hilir. Saya kembali lagi ke Pak Aprizal, Dokter Aprizal, ya. Dari susu yang ada di depan kita, ini produk dari yang diberikan kepada anak-anak gizi kurang dan gizi buruk. Ini susu seperti apa ini, Pak? Ya. Memang kita dalam penanganan gizi kurang dan gizi buruk ini itu kita harus mencukupi ya nutrisi, baik itu makronutrisi namanya dan mikronutrisi. Nah, DP ini tergolong kepada namanya mikronutrisi. Ya, vitamin, mineral, nah, kemudian juga kalsium segala macam. Kalau yang makronutrisi itu tentu dari karbohidrat, lemak, protein ya. Nah, jadi ini jenis susu ini yang kita berikan ini itulah jenis mikronutrisi yang akan memberikan karena kita tahu bayi-bayi balita itu dari ibunya kekurangan baik yang makro tadi maupun yang mikro. Jadi yang ini kita penuhi dari segi mikronutrisinya. Oke. Untuk mendapatkan susu ini sendiri bisa dijelaskan itu bagaimana? Apakah bisa dibeli di supermarket barangkali? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Ketika Ibu Ketua memerintahkan meminta susu apa yang tepat untuk diberikan, kita dari tim GESA ini berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Misalkan kan ada labornya, ada uji cobanya. Kebetulan mereka merekomendasikan susu ini. Dan kita juga sudah menghubungi penyedianya, ternyata tidak bisa dibeli bebas. Jadi kalau tidak bisa dibeli bebas,
kata ibu, gimana anak kita bisa keluar daripada gizi buruk? Kata Iya. ibu. Nah, oleh karena itu kita kerjasama melalui Dinas Kesehatan melakukan pemesanan. Dan memang dalam pemesanan ini karena jumlahnya cukup banyak Bu ya, lebih kurang 3.000 botol waktu itu, cukup lama pemesanannya. Makanya kita baru bisa menyampaikan pada sasaran itu lebih kurang 24 botol. Tapi nanti akan ada pemesanan berikut ini akan turun secara bertahap, langsung nanti Ibu Ketua yang akan juga memberikan sekaligus memantau. Dan susu ini memang ya lumayan Pak Dokter ya. Harganya Juga lumayan. terjangkau. Iya. Jadi mungkin menambahkan yang keterangan Bapak Budi tadi, kita bukan promosi susu. Bukan promosi ya. susu. Oh iya. Memang sudah Kandungannya bagus gitu ya. Habis itu memang pernah diterapkan kemarin, Oke. dan hasilnya bagus. Makanya dilanjutkan lagi dengan susu ini. Berarti susu ini tidak bisa dikonsumsi sembarangan Ya, gitu. ya. Terutama mungkin kalau saya konsumsi mungkin makin lebar gitu ya. Oke, nah pemirsa, sangat menarik sekali pembahasan kita pada hari ini mengenai gerakan Satu Hati yang digagas oleh tim penggerak PKK dan berkoordinasi bersama-sama di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Nanti kita akan membahas lagi terkait karena GSH ini udah 24 botol, 24 hari, selama 24 hari ini tentu mereka sudah ada terjun ke lapangan. Kita akan kulik lagi bagaimana ceritanya turun ke lapangan ke daerah-daerah dan ketemu dengan balita-balita yang gizinya buruk dan gizinya kurang. Namun sebelum itu kita saksikan pariwara berikut ini.